Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match ya untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang, di mana kedua tim harus berbagi 1 poin. Dengan hasil ini memang Persebaya Surabaya masih belum memperoleh kemenangan ya dari 11 pertandingan. Tapi ya memang ini masih pertandingan pertama ya Coach Munster melatih Persebaya. Jadi masih bisa saya maklumi. Sedangkan untuk PSIS Semarang dengan hasil imbang ini ya memang belum bisa menggeser posisi Persib Bandung di peringkat ketiga. Lalu posisi PSIS Semarang juga belum aman ya karena Madura United akan bermain nanti malam menghadapi Persis Solo di pertandingan tunda. Jadi kalau Madura United menang ya posisi PSIS Semarang sedikit terancam karena poinnya akan sama. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya dengan PSIS Semarang yang saya bisa ambil adalah dari sisi spirit. Ya, jadi untuk PSIS Semarang ini tergantung ya ketemunya tim-tim mana. Karena kalau ketemunya tim A, tim B, tim C, mungkin judul videonya saya bisa ubah karena tergantung dari tim musuhnya siapa nih. Tapi untuk pertandingan ini ketika PSIS Semarang berhadapan dengan Persebaya, ya yang saya ambil ini dari sisi spirit. Karena Persebaya Surabaya ini bermain juga cukup bagus dari sisi spirit. Ya, jadi inilah alasan utama saya kenapa saya lebih fokus ke sisi spirit dari kedua tim. Nah, untuk Persebaya Surabaya sebetulnya di pertandingan kali ini memang saya nggak terlalu fokus ya ke skema permainan. Karena saya yakin kalau Coach Munster ini nggak langsung bisa membuat skema permainan Persebaya ini maksimal. Pasti masih ada ya waktulah untuk berproses. Kita juga lihat dari line up-nya ya. Di sini Rival dengan Andre dipasang sebagai gelandang box to box yang artinya peran baru dari kedua pemain karena dituntut untuk wajib membantu penyerangan. Karena biasanya kalau di gelandang bertahan paling kan hanya mensupport saja gitu ya, seperti M Hidayat lah. Ya, seringkali mensupport aja, nggak harus melakukan penyerangan ke depan. Jadi ya posisi Rival dengan Andre yang naturalnya sebagai gelandang bertahan, ya memang di pertandingan ini diberikan tugas khusus dari Coach Munster agar wajib membantu penyerangan kepada Bruno ataupun Robson Duarte. Sedangkan untuk PSIS Semarang ini sesuai dari Dream Team ya, dari video yang saya buat kemarin, paling hanya Wahyu Pras saja yang absen karena di Piala Asia kemarin ya. Jadi di sini Siha ya yang menggantikan posisinya Wahyu Pras. Jadi kalau kita lihat di babak pertama, PSIS Semarang ini selama 20 menit ya ketika berhasil menciptakan gol dari Marukawa, itu PSIS Semarang bermain cukup bagus. Ya, dengan status sebagai tim tamu tapi bisa mengambil alih permainan. Jadi memang PSIS Semarang dari sisi skema permainan, dari sisi spirit ya para pemain PSIS ini cukup berimbang banget. Jadi nggak ada masalah sebetulnya dari permainan PSIS Semarang selama 20 menit awal. Tapi memang terlihatlah kalau sisi sebelah kiri ya, dari sisinya Vitinho dengan Gio Numberi, memang di pertandingan ini minim kontribusi lah. Mungkin perform pemain dari Vitinho dengan Gio sedikit underperform atau mungkin lebih ke Gio-nya gitu ya, karena Vitinho ini kurang mendapatkan support dari Gio Numberi. Beda dengan Gali Freitas, ini berapa kali Ferdian Wahyu cukup bagus lah untuk melakukan overlap ke depan. Jadi lebih banyak disupport ya untuk Gali Freitas. Jadi memang penyerangan PSIS Semarang lebih banyak dari sektor kanan ya. Jadi sebetulnya dari 20 menit ini PSIS Semarang ini cukup bagus, gak ada masalah. Saya bilang bisa mendominasi ini sudah cukup bagus sampai Marukawa bisa menciptakan gol. Itu ada sedikit kesalahan dari Reva Adi ya yang bisa dimanfaatkan untuk Gali Freitas melakukan shoot, dan di situ kebetulan Andika yang berhasil meng-clearance ya, Marukawa posisinya bebas ya. Jadi Marukawa bisa menciptakan gol. Nah, ketika masuk menit 20 sampai half time, di sini baru terlihat kalau Persebaya Surabaya dari sisi spirit itu mulai terbentuk. Jadi kalau dilihat ya, kalau menurut saya PSIS Semarang ketika berhasil menciptakan gol dari Marukawa, justru permainan sampai half time itu sedikit ngeflop. Ini terlihat dari berapa kali salah-salah passing terlihat ya, dari Ferdian Wahyu berapa kali ya untuk mengirimkan passing cukup kurang maksimal lah, banyak yang bolanya keluar gitu kepada Freitas. Lalu Diarra juga sama ya, itu ada sedikit kesalahan yang bisa dimanfaatkan untuk Andre menciptakan gol ya. Jadi gol dari Persebaya Surabaya juga ada kesalahan dari Diarra. Jadi Andre cukup cermat ya melihat posisi Adi Satrio yang cukup jauh dari gawang lalu diberikan pressing. Ya, jadi di sini Persebaya Surabaya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Jadi kalau saya bilang ya, dari menit 28 ketika Andre bisa menciptakan gol, justru Persebaya Surabaya ini yang tampil lebih maksimal. Berapa kali lebih banyak menciptakan peluang. Ya, dari Paulo Henrique, dari Robson Duarte, lalu catur juga cukup bagus, berapa kali bisa masuk melakukan overlap ya, karena Giono Berry juga ya memang kurang maksimal. Jadi seringkali dimanfaatkan untuk rival melakukan overlap. Jadi terlihat ya, kalau Persebaya Surabaya sampai halftime ini cukup berbahaya untuk permainan PSIS Semarang. Jadi yang perlu dievaluasi di babak pertama untuk masuk di babak kedua adalah di PSIS Semarang. Karena PSIS Semarang harus kembali lagi menemukan spirit permainannya agar skema permainannya ini bisa kembali lagi maksimal. Jadi kan kalau spirit pemain sudah nggak terlihat bagus, ya maka skema permainan jelas akan berpengaruh sekali. Ya, jadi ini yang saya ingin lihat untuk PSIS Semarang di babak kedua. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, kalau dibilang dari skema permainan, memang terlihat kalau Coach Munster ini lebih bermain cukup cepat. Jadi lebih mengandalkan momentum waktu, lebih mengandalkan kecepatan, ya, dan penampilan Bruno juga bermain cukup bagus. Nanti saya akan bahas di babak kedua. Nah, ketika masuk di babak kedua, disinilah saya melihat kalau Agius ini jelas melakukan motivasi. Karena ketika masuk di babak kedua, PSIS Semarang sampai menit ke-52 itu bisa mengambil alih permainan lagi. Artinya ketika di sela-sela halftime, ini jelas Agius memberikan suntikan energi agar para pemain PSIS Semarang dari sisi spirit itu kepercayaan dirinya bisa kembali lagi. Jadi skema permainan bisa dijalankan lagi loh, lebih maksimal. Ini kan faktor dari kepercayaan diri pemain. Nah, ini terlihat kalau Agius sudah melakukan itu. Karena PSIS Semarang di awal babak kedua itu bisa mengambil alih permainan. Nah, tapi ketika masuk di menit ke-52 sampai menit ke-67, justru Persebaya Surabaya yang kembali lagi menemukan ritme permainannya. Ya, PSIS Semarang ngeflop lagi di pertengahan babak kedua. Jadi ini sudah menjadi alarm serius untuk Agius. Karena kalau terus-terusan seperti ini, ya mungkin besar kemungkinannya lah untuk Persebaya Surabaya bisa mendapatkan kemenangan. Karena permainan lebih didominasi oleh Persebaya. Nah, ketika masuk di menit ke-67, Agius kembali lagi melakukan pergantian pemain. Nah, jadi kalau saya sebagai pengamat gitu ya, saya bilang kalau faktor spirit itu mungkin kalau di babak pertama masih ada kesempatan di halftime. Ya, di mana Agius masih bisa lah memberikan motivasi di ruang ganti. Tapi kalau sudah masuk di babak kedua, kan nggak mungkin gitu ya Agius memberikan motivasi kepada satu tim. Jadi cara satu-satunya yaitu melakukan pergantian pemain. Jadi melakukan pergantian pemain di luar dari masalah fisik pemain atau mungkin pemain lagi ngeflop, ini juga bisa dimanfaatkan untuk menaikkan spirit permainannya PSIS. Nah, inilah yang dilakukan oleh Agius menurut saya di menit ke-67, di mana Giono Berry yang penampilannya kurang maksimal digantikan oleh Haikal. Vitinho yang penampilannya kurang maksimal digantikan oleh Septian David. Jadi posisi Marukawa kembali lagi digeser ke kiri ya, Septian David sebagai gelandang serang. Nah, ini sudah terlihat kalau Agius mencoba untuk bisa mengambil alih permainan lagi dari Persebaya. Karena Persebaya Surabaya terlihat sudah mulai bisa ya mendominasi. Nah, ketika melakukan pergantian pemain ini, barulah terlihat kalau PSIS Semarang sudah bisa mengambil alih permainan lagi. Yang artinya ini kembali lagi ke ya alarm serius untuk Persebaya Surabaya atau ke Coach Munster. Karena jelas dengan melakukan pergantian pemain, artinya Agius sudah melakukan counter strategi kepada Coach Munster. Nah, saya sebetulnya menunggu ya respon apa yang akan dilakukan oleh Coach Munster. Dan di sini akhirnya di menit ke-77 M. Iqbal masuk menggantikan Ripal Wahyudi ya. Artinya ya memang Coach Munster juga ingin melakukan spirit pemain Persebaya Surabaya ini agar bisa optimal lagi. Tapi ternyata belum cukup. Ya, dengan masuknya M. Iqbal, permainan Persebaya Surabaya ini masih terlihat ya nggak ada menciptakan peluang yang banyak lah. Justru kan PSIS Semarang di menit ke-67 sampai menit akhir gitu ya, itu kan lebih banyak ya untuk bisa menciptakan peluang emas. Kalau Persebaya Surabaya ada peluang emas sebetulnya dari Paulo Henrique 2 kali, lalu ada M. Iqbal juga ya yang melakukan shoot, tapi itu hanya sampai menit ke-77 ya, karena di menit ke-77 di sini PSIS Semarang juga melakukan pergantian pemain lagi.
Jadi Agius terus melakukan counter strategi kepada Munster. Ketika M. Iqbal sudah masuk, Agius juga memasukkan Tri ya, yang menggantikan posisi dari siapa ya tadi, Tri masuk menggantikan Siha ya. Jadi Dewangga ditaruh sebagai center back, lalu Tri sebagai gelandang bertahan. Lalu ada nama siapa lagi tadi menit 77? Oh, hanya Tri ya. Sisanya nanti di menit ke-89. Gian Zola masuk, Rian Ardiansyah masuk. Ini yang saya bilang kalau Agius sudah melakukan counter strategi agar bisa menemukan spirit permainannya lagi. Dan itu terbukti kalau menurut saya permainan PSIS Semarang itu lebih efektif ketika menit ke-77 sampai akhir. Itu lebih banyak menciptakan peluang ya. Rian Ardiansyah itu hampir menciptakan gol kemenangan kalau tendangannya nggak kena tiang. Lalu ada Diarra juga ya, yang posisinya cukup bebas, mendapatkan passing dari Freitas, tapi justru kurang maksimal melakukan shoot. Jadi artinya sudah ada bumbu-bumbu PSIS Semarang ini sudah melakukan ancaman serius ke Persebaya. Dan memang Persebaya Surabaya mungkin yang saya sayangkan hanya satu ya, kalau pergantian pemain dari Coach Munster ya ini belum terlalu maksimal atau belum bisa dimanfaatkan. Karena ini kan salah satu cara untuk ya spirit pemain pengganti itu bisa masuk sebagai perubah permainan Persebaya. Ya, memang kalau dilihat dari bench pemain cadangan Persebaya memang nggak terlalu banyak pilihan. Tapi begitupun juga dengan PSIS Semarang. Sebetulnya untuk pemain cadangan memang nggak terlalu banyak pilihan juga. Ya, seperti contohnya Marukawa diganti, Gali Freitas diganti, Vitinho diganti. Ini kan 3 pemain yang memang memberikan dampak yang cukup bagus lah untuk PSIS Semarang sejauh ini. Tapi karena lebih mementingkan ke spirit permainan, jadi ya Agius berani untuk melakukan rotasi dengan pemain yang masuk, itu pemain yang masih minim jam terbang lah untuk dimainkan bersama PSIS Semarang di musim ini. Ya, jadi ya inilah menurut saya perbedaan dari kedua pelatih. Kalau saya bilang Coach Munster kurang bisa memanfaatkan pergantian pemain, walaupun di pemain cadangan kan masih ada Wildan Ramdhani, ya mungkin ada Kasim Botan, atau mungkin ada Tata untuk menggantikan posisi Reva Adi yang terlihat fisiknya sudah nggak terlihat lagi. Lalu Bruno juga bermain cukup bagus. Ini saya bilang Bruno kalau bisa konsisten seperti ini ya cara permainannya, ini bisa 2 kali lipat dari permainan Bruno sejauh ini yang kalian sudah bilang cukup bagus. Ini bisa lebih bagus lagi. Tapi nanti kita akan buktikan di pertandingan ke depan. Kalau Bruno bisa konsisten ya permainan seperti ini, ya saya bilang Bruno akan bisa menjadi lebih berbahaya lagi ya. Permainan Bruno seperti apa yang saya maksud nanti saya akan bahas di video ke depan ya, karena ini waktunya sudah cukup panjang ya. Jadi dengan hasil ini nggak masalah untuk Persebaya Surabaya, terus berproses aja, karena di pertandingan ini juga Coach Munster pasti sudah mengantongi lah apa yang perlu dievaluasi dari permainan ini. Cuma kalau dari sisi permainan ya memang dari faktor pergantian pemain aja mungkin ya yang saya bisa berikan masukan. Tapi untuk skema permainan saya masih belum bisa mengomentari ya, ini masih berproses. Jadi nggak masalah untuk Persebaya Surabaya, tetap semangat ya. Lalu untuk PSIS Semarang saya bilang sudah cukup bagus ya, dari pelatih, dari Agius yang bisa memberikan ancaman serius ketika melihat kalau Persebaya Surabaya ini berapa kali bisa mengambil alih permainan. Tapi Agius nggak diam, langsung melakukan perombakan di babak kedua, melakukan pergantian pemain. Itu juga terbukti ya, kalau PSIS Semarang lebih banyak bisa menciptakan peluang. Ya, tapi mungkin memang belum rezekinya lah untuk PSIS Semarang bisa meraih 3 poin. Tapi is okay, bermain di kandang Persebaya mendapatkan 1 poin juga cukup bagus. Ya, mungkin Gio Numberi dengan Vitinho semoga ya di pertandingan ke depan bisa lebih on fire lagi ya. Mungkin di Gio Numberi lah yang paling saya fokuskan, di Gio. Semoga bisa lebih energik lagi nanti berhadapan dengan Arema kalau dimainkan dari awal. Ya, jadi tetap semangat untuk PSIS Semarang. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.